Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sahabat apresiasi GTK 2025. Perkenalkan, nama saya Saleh Angkotasan, asal sekolah SD Negeri 5 Wirnama, peserta apresiasi GTK 2025, kategori guru dedikatif. Berikut adalah cuplikan videonya. Ini adalah kisah tentang mewujudkan rasa gelisah di ujung negeri. Suatu ketika, sebuah perahu longboat membawa saya menyeberangi laut menuju ujung timur Nusantara. Angin laut yang asin, ombak yang berkejaran di sisi lambung perahu, semuanya menjadi saksi langkah awal pengabdian saya. Saat itu saya sadar, perjalanan ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi perjalanan batin menuju makna sejati dari sebuah pengabdian tanpa batas. Nama saya Saleh Angkotasan, saya datang ke Desa Administratif Tum, Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram, bagian timur, dengan misi sederhana namun dalam. Saya ingin menghadirkan cahaya pendidikan di tempat yang sering terlupa di pelosok daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Di negeri kecil yang seolah terlupa ini, tiang dan kabel listrik terbengkalai dijadikan tempat jemuran. Warga harus naik ke pohon untuk mencari sinyal seluler dan sinyal internet. Di sini tak ada jalan raya sebagai jalur transportasi darat. Tak ada jembatan penyeberangan yang bisa digunakan untuk melewati sungai, sehingga satu-satunya jalur utama ialah menggunakan transportasi laut dan bibir pantai yang dijadikan rute pejalan kaki. Inilah jalur alami yang setiap hari menantang keberanian, sebab kapan saja bisa terjadi banjir dan gulungan ombak bisa datang menyapa tanpa permisi. Sebagai guru pendatang di Desa Administratif Tum, tantangan terbesar saya bukan hanya soal medan yang sulit, tapi juga persoalan menahan rindu kepada orang tua dan keluarga. Untuk sekedar memberi kabar, saya harus berjalan kurang lebih 8 km menuju Tanjung di tepi pantai, sebagai satu-satunya tempat yang bisa menangkap sinyal. Pernah 4 bulan lamanya saya tak bisa berkabar. Saat sinyal kembali normal, saya menembus terik matahari dan angin laut hanya untuk mengatakan, "Ayah, saya masih di sini, saya masih mengabdi." Lingkaran besar, lingkaran besar. Ya saya putus ya, sampai putus. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Oke, baik. Turunkan tangan. Nah, nanti katong nyanyi sambil jalannya tepuk tangan ke sebelah kiri. Oke? Ya. Katong membentuk kelompok. Jadi Pak Guru jelaskan, kalau Pak Guru angka 3 berarti cari teman 3 orang. Kalau Pak Guru angka 4 cari teman 4 orang. Yang perempuan cari perempuan, yang laki-laki cari laki-laki. Oke, permainannya dimulai. Ayo jalan-jalan, berjalan di lingkaran, sambil tepuk tangan, suasana riang. Awas hati-hati, lingkaran mau berubah, siapa ketinggalan tidak dapat teman. Lingkaran mau berubah menjadi 3. Cari teman 3 saja, 3. Oke, siapa yang saya dapat teman 3? Cuman kamu. Oke, ayo jalan-jalan, berjalan di lingkaran, sambil tepuk tangan, suasana riang. Awas hati-hati, lingkaran mau berubah, siapa ketinggalan tidak dapat teman. Lingkaran mau berubah menjadi 3. Oke, baik, mantap. Nah, sekarang kita bentuk kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Kelompok 1 yang mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Mantap. Oke, sekarang katong ke sana, katong lanjut dengan materi. Oke. Satunya di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meneladani sikap Rasulullah. Nah, untuk kelompok 1, sikap yang perlu kita teladani apa saja? Angkat tangan. Ya, apa? Disiplin. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kelompok 2, sikap yang perlu diteladani apa? Ya,
Rajin, oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Ya, silakan. Belajar, tepuk tangan dulu. Oke, kelompok yang terakhir. Silakan. Ya, sholat, tepuk tangan dulu. Ada yang mau tambahkan? Selain itu ada sikap yang lain yang perlu diteladani? Ya, silakan. Disiplin, bagus. Apalagi tadi? Bagus. Ada lagi? Gembira. Gembira, bagus. Ada lagi? Ya, ya, rajin. Tepuk tangan buat kita semua, mantap. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan materi dalam bentuk permainan. Nah, perintahnya sederhana. Kalau misalnya pas sebut sifat Rasulullah itu misalnya jujur, kalau kalian anggap itu benar, berarti lompat ke sebelah kanan. Tapi kalau kalian anggap itu salah, lompat ke sebelah kiri. Oke, sepakat ya? Oke. Yang pertama, salah satu sifat Rasulullah itu adalah amanah. Ya, berarti benar. Kemudian sifat Rasulullah diantaranya itu pembohong. Nah, berarti salah. Yang berikut, sifat Rasulullah diantaranya itu bertanggung jawab. Berarti benar. Yang berikut, sifat Rasulullah itu salah satunya adalah tidak jujur. Berarti Oke, semuanya benar. Tepuk tangan dulu. Mantap. Sekarang Katong mau refleksi. Refleksi itu mengingat kembali materi yang telah disampaikan pada saat proses pembelajaran. Nah, yang mau refleksi itu, yang pertama, kira-kira siapa bisa sebutkan? Yang perlu diteladani itu siapa? Rasulullah. Tepuk tangan dulu. Mantap. Sikap Rasulullah yang perlu Katong teladani apa saja? Jujur, apa lagi? Ngaji, apa lagi? Sholat, apa lagi? Belajar, apa lagi? Ya, sekolah, apa lagi? Sopan, apa lagi? Gembira, apa lagi? Ya, senang. Amanah, apa lagi? Ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Mantap. Nah, jadi itu beberapa sifat Rasulullah yang bisa diteladani. Tetapi selain sifat Rasulullah, ada hal-hal juga yang bisa kita teladani bukan dari Rasulullah, bisa dari orang tua, ya, bisa dari teman-teman kita, bisa dari tetangga rumah. Jadi kalau ada orang tua yang sifatnya bagus, itu bisa kita teladani. Kalau ada tetangga yang sifatnya bagus, bisa kita teladani. Ada teman-teman yang sifatnya bagus. Contoh, ada yang datang ke sekolah lebih awal, tidak terlambat, bisa kita teladani. Nah, itu sifat-sifat yang perlu diteladani. Oke? Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mantap. Ternyata dengan menerapkan metode merasa, peserta didik itu memiliki nilai yang tidak baik itu meningkat menjadi baik. Bapak Ibu suka yang mana? Yang satu, mengajarkan teori tanpa praktek. Yang kedua, awalnya mengajarkan teori, prakteknya kemudian. Yang ketiga, mengajarkan teori sambil praktek. Bapak Ibu di ini suka yang mana? Kalau Ibu Ida mengajarkan teori sambil praktek. Saya teringat pesan sederhana bahwa guru sejati bukan hanya penyampai ilmu, melainkan penyalur cahaya. Hal ini yang membuat pengabdian saya sebagai guru di daerah 3T bukan sekedar profesi, melainkan panggilan jiwa. Demikian video apresiasi GTK Guru Dedikatif tahun 2025 yang dapat saya persembahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.